Oke, kali ini kita bakal ngulik bareng soal membangun ketahanan diri. Kita bakal ambil pelajaran-pelajaran penting dari seorang creative entrepreneur, Fardiandi, tentang gimana sih caranya menghadapi tekanan hidup, motivasi, dan yang paling penting, percaya sama diri sendiri. Siap? Nah, ini dia. Ketika orang bertemu kita, mereka pasti punya ekspektasi sendiri. Kalimat ini kena banget kan? Terutama di zaman sekarang, di mana semuanya serba online. Kayaknya kita semua tuh ngerasain banget tekanan ekspektasi dari orang lain. Seolah-olah citra kita di media sosial itu jadi segalanya. Dan inilah sumber masalah yang bakal kita bongkar habis-habisan. Tapi, pernah nggak sih kita mikir, apa sih cerita asli di balik semua konten yang kelihatannya positif banget itu? Yang kita lihat di feed, di story, kelihatannya sempurna semua. Tapi apa benar begitu? Apa yang sebenarnya terjadi di belakang layar? Yuk kita cari tahu bareng. Oke, kita masuk ke bagian pertama, beban positivitas. Yap, ada beban tersembunyi di balik citra online yang kelihatannya selalu happy dan sempurna. Ternyata tampil positif terus-menerus itu ada harganya loh. Dan harganya itu nggak enteng. Nah, ini pengakuan yang jujur banget dari Fardiandi. Dia bilang, mempertahankan personal brandnya yang positif itu jadi semacam beban. Kenapa? Karena muncul rasa takut. Takut kalau di kehidupan nyata, dia nggak bisa sama seperti yang orang lihat di online. Takut nggak bisa memenuhi ekspektasi followersnya. Takut dianggap fake. Ini loh konsekuensi real dari pilihan buat nunjukin sisi baiknya doang. Lanjut ya. Bagian kedua ini, wah, ini bisa jadi game changer buat kita semua. Judulnya, Aksi Sebelum Motivasi. Selama ini kan kita mikir, kita butuh motivasi dulu baru bisa gerakan. Nah, gimana kalau rumusnya kita balik? Coba deh kita lihat perbandingannya. Di sisi kiri, itu mitos yang sering kita dengar. Motivasi datang duluan, kita nungguin moodnya datang. Ujung-ujungnya, nunda-nunda terus. Nah, lihat sisi kanan. Ini realitanya, menurut Fardi. Aksi duluan, kita yang ciptain perasaannya, bukan nungguin. Hasilnya, kita jadi punya momentum. Intinya simpel banget, jangan nunggu, tapi ciptain. Ini ada contoh nyata dari pengalaman Fardi sendiri pas mau mulai olahraga. Dulu dia itu benci banget olahraga. Terus trainernya cuma ngasih satu saran super simple. Udah, datang aja dulu ke gym. Nggak usah ngapa-ngapain juga nggak apa-apa, yang penting datang. Dan apa yang terjadi? Cuma dengan datang, dia mulai ngerasain energinya. Ngelihat orang lain semangat, jadi ketularan. Dari situ, kebiasaannya kebangun pelan-pelan. Dan motivasinya, rasa senengnya, itu semua datang setelah dia mulai gerak. Keren ya? Aksi benar-benar bisa melahirkan motivasi. Jadi intinya apa? Ya ini, lakukan saja dulu, motivasinya akan menyusul. Simple tapi ngena banget. Berhenti deh nungguin inspirasi atau mood. Lakuin aja, gerak aja, nanti motivasinya juga datang sendiri. Oke, sekarang kita ngomongin soal sesuatu yang kayaknya kita semua pernah ngalamin deh. Rasa takut dihakimi, overthinking, rasa semua mata tertuju ke kita. Nah, ini namanya efek sorotan. Yuk kita bedah biar kita bisa lebih santai ngejalanin hidup. Secara ilmiah, ini disebut spotlight effect. Ini tuh semacam bias di otak kita yang bikin kita ngerasa lebih diperhatiin daripada kenyataannya. Kita ngerasa kayak lagi di panggung dengan lampu sorot, padahal ya orang lain mungkin lagi sibuk sama urusannya masing-masing. Nah, Fardi punya cerita lucu, tapi relevan banget soal ini. Dia cerita, aku bahkan pernah jatuh di gym. Bayangin ya, lagi rame-ramenya, terus dia jatuh. Bruk! Katanya semua orang langsung diem. Wah, momen yang paling kita takutin kan? Terus gimana? Dan di momen itulah, dia dapat pencerahan. Dia sadar, pada akhirnya, kita ini cuma serpihan kecil banget di cerita hidup orang lain. Momen memalukan buat kita itu, buat mereka ya cuma sekilas aja, besok juga lupa. Mereka punya hidupnya sendiri. Kesadaran inilah yang bikin dia bisa lanjut lagi nge-gym, bebas rasanya. Oke, lanjut ke strategi praktis. Kita ngomongin soal seni kurasi. Maksudnya apa? Ini tentang gimana kita secara aktif ngelindungin ruang mental dan sosial kita. Jadi kayak kita jadi satpam buat pikiran dan perasaan kita sendiri. Nah, ini beberapa hal yang bisa langsung kita lakuin. Pertama, nggak apa-apa banget buat nge-mute orang di sosmed. Ini bukan berarti kita benci ya, tapi kita lagi ngatur apa yang masuk ke otak kita. Terus soal pertemanan. Circle pertemanan itu wajar banget berubah. Nggak semua pertemanan itu buat selamanya. Kadang orang tumbuh ke arah yang beda, dan itu bukan sebuah kegagalan, itu namanya pertumbuhan. Fardi punya satu kiasan yang bagus banget buat ngegambarin ini.
Aku mau lihat kamu makan, tapi tidak di mejaku saat ini. Dalam ya. Maksudnya, kita tetap support orang itu, kita pengen lihat dia sukses, tapi mungkin dari jauh, karena jalan kita udah nggak sama lagi. Dan itu nggak apa-apa. Sekarang kita sampai di bagian paling inti dari semua ini. Fondasi dari segalanya. Kepercayaan diri. Gimana cara kita nemuin nilai diri kita, bahkan ketika semua hal lain di hidup kita hilang? Lihat angka ini, 100.000. Itu jumlah catatan yang Fardi tulis di HP-nya sejak 2018. Wow, bayangin 100.000 catatan. Ini bukan sekedar nulis, ini bukti komitmen dia buat healing, buat ngertiin dirinya sendiri. Setiap pikiran, setiap perasaan, setiap perjuangan, semuanya dia tuangin di situ. Jadi, apa sih yang bikin dia sekuat itu? Ternyata bukan karena visi besar atau cita-cita muluk di awal, tapi karena sesuatu yang kita semua di Indonesia pasti ngerti, the power of kepepet. Kekuatan yang muncul pas kita udah kepepet, udah nggak punya pilihan lain. Setelah orang tuanya bercerai, dia benar-benar dipaksa buat berjuang sendirian buat bertahan hidup. Dan ini kalimat yang dia ucapin yang menunjukin betapa gentingnya situasinya saat itu. Kalau aku tidak berjuang, aku mati. Sederhana tapi dalam banget. Ini bukan lagi soal pengen sukses, tapi udah soal harus hidup. Dan dari situlah kekuatan sejatinya lahir. Di titik paling rendahnya itu, dia belajar satu hal yang paling berharga. Dan ini penting buat kita semua dengar. Isi dompetmu hari ini tidak menjadi representasi nilai dirimu. Nilai kita sebagai manusia itu nggak diukur dari uang, nggak diukur dari apa yang kita punya. Nilai itu ada di dalam diri kita, bahkan pas kita lagi nggak punya apa-apa. Jadi kesimpulannya apa? Aset kita yang paling penting itu bukan prestasi, bukan materi, tapi kemampuan buat percaya sama diri sendiri. Apalagi pas kita lagi di bawah, pas kita ngerasa nggak punya apa-apa dan nggak punya siapa-siapa. Itulah harta kita yang sebenarnya. Dan saya mau tutup sesi ini dengan satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Pertanyaan yang merangkum semua obrolan kita. Ketika kamu kehilangan segalanya, bisakah kamu tetap percaya pada diri sendiri? Karena disitulah letak ketahanan kita yang sesungguhnya.